Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juren Sagunawan dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 21109011039. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan hukum memakai cadar dan isbal dalam Muhammadiyah. Langsung saja, hukum memakai cadar telah banyak diperbincangkan salah satunya oleh Muhammadiyah melalui fatwa Majelis Tarjih mereka. Fatwa ini diterbitkan oleh Majelis Syura Muhammadiyah nomor 18 tahun 2009 dan dimuat ulang dalam website resmi tarjih.or.id. Dalam keterangan tersebut, secara tersirat dijelaskan bahwa memakai cadar sebenarnya tidak masalah, tapi memang tidak ada dasar hukumnya dalam Islam. Jadi Muhammadiyah sendiri membicarakan cadar itu bukanlah hal yang wajib dikenakan karena tidak ada dasar-dasar hukumnya dalam Islam. Dikutip lagi dari meskipun begitu tidak diperbolehkan untuk memusuhi maupun melarang muslimah untuk memakai hal tersebut. Bahkan BP Aisyah dalam akun Twitternya juga memberi keterangan terkait cadar ini menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah. Berikut kami cantumkan fatwa tersebut. Tentang masalah cadar telah dicantumkan pembahasannya dalam buku Tanya Jawab Agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid jilid 4 halaman 238. Bab sekitar masalah wanita. Ringkasnya, cadar tidak ada dasar hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Jadi teman-teman di sini tidak diperbolehkan untuk memusuhi maupun melarang muslimah untuk memakai hal tersebut. Nah, kita kan sering banget nih lihat orang-orang perempuan-perempuan yang memakai cadar itu kita anggap teroris-teroris seperti itu. Nah, itu nggak boleh teman-temanku semuanya, karena sebenarnya itu pilihan mereka, walaupun tidak ada dalam sunnah maupun Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum memakai cadar. Karena dalam sunnah dan Al-Quran hanya dijelaskan tentang hukum memakai jilbab. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 20 ayat 31 yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Nah, jelas banget kan teman-teman, di dalam surat An-Nur ayat 31 ini, lanjut lagi. Ini teman-teman kita sudah masuk dalam isbal. Apa sih isbal itu? Isbal adalah kata yang bermakna menurunkan, melabuhkan, menjulurkan, atau memanjangkan secara terminologi. Isbal adalah memanjangkan kain yang teman-teman pakai seperti celana hingga menutupi mata kaki teman-teman. Dan menyentuh tanah tuh. Baik karena sombong ataupun tidak. Jika ditelisik, hadis-hadis seputar isbal ini sangat banyak. Mencapai derajat mutawatir. Dan para perawi pada jalur sanad di dalamnya terkategori sebagai perawi yang bisa diterima riwayatnya. Permasalahan isbal ini termasuk dalam masalah khilafiyah, di mana para ulama banyak berselisih pendapat, terutama ketika memahami hadis-hadis seputar masalah ini. Hadis-hadis tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, hadis yang mengharamkan isbal secara mutlak. Kedua, hadis yang mengharamkan isbal karena motif kesombongan. Lanjut teman-temanku ya. Hadis-hadis yang menunjukkan mutlak haramnya isbal, di antaranya itu artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagian kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya adalah neraka. Nah, hadis riwayat Bukhari juga bab kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya adalah neraka nomor 5654. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang hukum isbal memanjangkan celana di bawah mata kaki? Apakah wajib sunnah? Apakah wajib, sunnah, mubah, atau makruh? Bagaimana jika warga Muhammadiyah bercelana menggantung di atas kaki? Hal ini saya tanyakan karena di tempat kami terjadi perbedaan pandangan yang menjurus pada perpecahan. Satu sisi, teman-teman yang menggunakan kacu, kato, atau celana congklang dipandang sebagai orang di luar Muhammadiyah karena tidak pantas orang Muhammadiyah menggunakan pakaian seperti itu. Sementara di sisi lain, orang yang menuduh seperti itu belum tentu paham dengan Muhammadiyah. Bahkan ngaji pun jarang. Padahal jika dilihat dari aktivitas di persyarikatan maupun otonom, kebanyakan yang celananya menggantung justru yang aktif sebagai pengurus, aktif dalam kajian-kajian di lingkungan Muhammadiyah, dan ibadahnya lebih rajin. Seperti misalnya sholat berjamaah selalu dijalankan, tetapi karena memang di tempat kami ada saudara-saudara kita dari Salafi, mereka identik dengan celana congklang yang notabene sering menghujat Muhammadiyah. Nah, ini juga ada hadis dari Abu Hurairah.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat pada orang yang memanjangkan kain pakaiannya dengan sombong. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari juga, kitab masalah pakaian, bab siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan motif kesombongan. Nomor 5655. Di sini juga teman-teman dijelaskan bahwa isbal adalah haram karena Allah mengancam pelakunya dengan api neraka, baik disertai kesombongan maupun tidak, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah di atas. Namun, untuk mengulas dan menyimpulkan dari nas-nas hadis di atas, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu bagaimana Imam Al-Bukhari mempetakan dan memahaminya. Juga keterangan dari komentator terbaik Sahih Al-Bukhari, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagai pengantar pemahaman awal sebelum kita membahas lebih lanjut. Imam Bukhari menempatkan bab awal dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, kitab masalah pakaian, Al-Libas, yang ia beri judul, katakanlah barang siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang diberikan oleh Allah dan hambanya, kemudian diikuti dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan didasari kesombongan. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, mahhilah yang redaksi serta ejaannya seperti kata lain dalam bahasa Arab yaitu azimah, keagungan, artinya adalah al-khuyala, kesombongan. Sedang padanan kata makhilah ini sebagaimana tersebut dalam riwayat di atas adalah al-batar yang bermakna sombong, congkak, al-kibru yang berjalan dengan berlagak sombong. Al-batar juga dapat diartikan sebagai kebingungan yang melanda orang yang sedang dikarunia nikmat. Dikarenakan tidak dapat menempatkan dan mensyukuri nikmat tersebut, maka al-batar adalah suatu keadaan di mana seseorang menjadi paling rendah derajatnya karena tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Nah, teman-teman, sombong itu kita tuh malah tidak mensyukuri nikmat Allah, teman-teman, karena kita berperilaku sombong dan congkak. Jadi jangan sekali-kali berperilaku sombong dan congkak ya, teman-teman. Nah, yang ketiga bahwa isbal adalah haram karena Allah mengancam pelakunya dengan api neraka, baik disertai kesombongan maupun tidak. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi saya bacakan ya. Namun untuk mengulas dan menyimpulkan dari nas-nas hadis di atas, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu bagaimana Imam Al-Bukhari mempraktikkan memahami juga keterangan dari komentar bahasnya lebih lanjut. Imam Al-Bukhari kemudian meletakkan riwayat dari Abu Bakar nomor 4 di atas dalam bab berjudul siapa yang mendulurkan sarungnya tanpa didasari kesombongan, tambah Ibnu Hajar, di atas adalah dibebaskannya dari ancaman neraka untuk orang yang menjulurkan kain celana sarung di bawah mata kaki tanpa didasari bermotif kesombongan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga tidak hanya dimaksudkan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi untuk siapa saja yang menjulurkan kain di bawah mata kaki tanpa didasari kesombongan. Setelah itu Imam Al-Bukhari mendatangkan bab baru dalam kitab masalah pakaian yang ia berjudul siapa yang menjulurkan pakaian yang didasari kesombongan, lalu memasukkan riwayat nomor 1 di atas, artinya Imam Al-Bukhari sudah mengelompokkan mana hadis-hadis yang membolehkan dan melarang isbal dan atasan atau alasan dan motif tertentu. Selanjutnya untuk menunjukkan pada objek perseorangan atau kelompok. Nah, teman-temanku semuanya, kenapa sih tadi kita bahas tentang isbal dan cadar ini? Karena menurut saya untuk anak-anak milenial zaman sekarang ini banyak sekali yang tidak memahami atau mengetahui tentang hukum-hukum isbal atau cadar. Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya tentang apa sih isbal itu. Nah, semoga video saya ini dapat menjelaskan tentang hukum-hukum cadar dan isbal. Jadi isbal itu sebenarnya ada dua ya teman-teman. Ada yang diharamkan secara mutlak, ada juga yang diperbolehkan tapi dengan tidak berlandaskan kesombongan teman-temanku semuanya. Nah, untuk teman-temanku semuanya itu pilihan teman-temanku semuanya karena teman-teman sudah pada dewasa semua kan, pada bisa memilih. Jadi kurang lebihnya video yang dapat saya sampaikan segini aja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.